Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada hari ini kita memperingati Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau, khususnya syafaatul uzma besok di hari akhir. Untuk itu kita coba untuk menyampaikan pandangan-pandangan sufistik, pandangan-pandangan sufistik atau hikmah-hikmah sufi di balik peneladanan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sering dikutip bagaimana memposisikan Rasulullah SAW sebagai panutan, sebagai imam, sebagai sang nabi dan rasul. Lebih dari itu semua, sesungguhnya seluruh isi kandungan Al-Quran itu adalah fakta Rasulullah SAW. Jadi kana khuluquhu Qur'ana. Kalau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan Kanjeng Nabi itu adalah prototipe moral tertinggi. Dan itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang hidup itu adalah Rasulullah SAW, ya. Al-Quran yang hidup, ya, Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, untuk mengenal Al-Quran haruslah mengikuti jejak Kanjeng Nabi. Bahkan, untuk mengenal Allah, mencintai Allah, haruslah mengikuti jejak Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Al-Quran yang sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Allah akan mencintaimu. Allah akan mencintaimu. Apa hubungan cintanya Allah dengan jejak Kanjeng Nabi? Nah ini, ya. Apa ini hubungannya? Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Jadi cintanya Allah yang lebih spesifik itu ada pada Rasulullah SAW. Beliau ibarat satelit universal, ya. Seluruh channel apapun harus melalui satelit itu. Nah, posisi inilah yang menjadikan beliau disebut sebagai Ainur Rahmah. Ainur Rahmah itu nyatanya rahmat itu ya Rasulullah SAW. Oleh karena itu kehadirannya pastilah rahmatan lil alamin. Dan mengikuti jejak Kanjeng Nabi berarti mengikuti jejak rahmat sekaligus memerankan diri kita sebagai rahmat. Nah, kita ini pewaris
rahmat, yaitu para ulama, al-ulama warathatul anbiya, ya. Ini untuk menjadikan bagian dari tanggung jawab keumatan dan kelangsungan nilai-nilai universal yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengikuti jejak itu ada cinta. Setiap langkah Nabi ada cintanya Allah. Maka ketika kita mengikuti jejak Kanjeng Nabi, di situ langsung turunlah cintanya Allah kepada kita. Nah, jadi tidak bisa misalnya kita itu mencintai Allah tanpa mencintai atau tanpa mengikuti ajaran. Ini kelihatannya kok jauh, tetapi itulah ada semacam angel, ada semacam satu konsentrasi mutualistik yang luar biasa di situ. Oleh karena itu, ada satu ayat lagi yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh niscaya, laqad ada taukid, ada qadnya juga, di dalam diri Rasulullah. Jadi fi Rasulillah, bukan bi Rasulillah bunyinya. Fi. Nah, ini salah satu ya unsur rahmat, ainur rahmah. Itu tadi ada di dalam fi Rasulillah. Coba seandainya bunyi ayat itu laqad kana lakum bi Rasulillah, maka umatnya tidak ada yang sanggup mengikuti Kanjeng Nabi, karena harus mengikuti plek performanya, zahirnya, batinnya. Kalau bi Rasulillah, amaliyahnya harus persis betul. Karena fi Rasulillah muncullah apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, ikhtilafu ummati atau ikhtilaful ulama rahmah. Ya. Khilafiyah, perbedaan pandang para ulama malah menjadi rahmat. Itu karena apa? Fi Rasulillah. Pemahaman fi yang tersembunyi di balik Rasulullah SAW. Itu adalah nilai-nilai agung. Ya. Cerapan-cerapan perilaku. Kalau bi Rasulillah, barangkali pakaian kita harus mengikuti persis Nabi. Setiap hari kita pakai jubah. Ya. Kita mengikuti vokal misalnya. Makhraj. Nabi membaca suratul Fatihah aja nggak ada yang mampu. Kalau bunyinya bi. Alhamdulillah bunyinya fi. Sampai ada qiraah, sab'ah segala, inilah fi. Fi Rasulillah uswatun hasanah, ada satu keteladanan. Nah, ini keteladanan. Keteladanan ini adalah mengikuti nilai-nilai luhur, nilai-nilai agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang tersembunyi di balik Kanjeng Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul," katakan Muhammad, "kullu ya'malu ala syakilati." Masing-masing umatmu untuk mengamalkan ajaranmu ini menurut syakilah. Kompetensi. Nah, syakilah itu kompetensi, kapasitas, kemampuan yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Ya. Oleh karena itu Allah juga tidak memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa hambanya kecuali menurut kompetensi kemampuannya. Nah, ini penting untuk kita fahami agar dalam rangka Maulidun Nabi ini kita memandang bagaimana kita mengikuti jejak Kanjeng Nabi. Ya.
Kemudian virus uswatun hasanah. Uswatun hasanah ini berarti semacam idol tip. Idol tip. Tipe ideal untuk diikuti. Mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat, idol tip itu ya Rasulullah SAW. Ya, tipe ideal. Dari mulai hubungan, khususnya hubungan kemanusiaan, ya, hubungan sosial, cara membangun relasi dengan umat-umat yang non-muslim misalnya. Begitu juga kepribadian beliau secara individual. Ya, hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meraih satu puncak para excellent namanya, puncak keparipurnaan. Yang itu dilimpahkan dari keparipurnaan itu kepada seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta. Jadi seluruh nadi kita ini, nadi detak jantung, nafas, bahkan seluruh yang ada yang disebut alamin, rahmatan lil alamin. Manusia itu ya adalah miniatur. Seperti miniatur dari jagat semesta. Mulai dari sana Lauhul Mahfud, Sidratul Muntaha, Al-Qalam misalnya, sampai Arash, lapisan-lapisan samawat langit, bahkan seluruh jagat semesta ini, dengan seluruh rahasianya. Itu kalau dikonden, digenggam paling kecil, diperkecil semua. Jadi apa? Manusia. Jadi manusia itu benar-benar keparipurnaannya itu maujud, walaupun secara fisik ini kecil kita, ya kecil. Bahkan kalau kita manusia dilihat dari sekian ribu kilo saja, mungkin seperti debu atau seperti semut, saking kecilnya. Itu secara zahir, ya, secara zahir. Tapi secara batin, ya, manusia lebih besar daripada jagat semesta ini. Makanya Allah sampai menyebutkan seluruh alam semesta ini, ya, ma wasa'ani, kata Allah, nggak ada yang bisa menampungku. Tapi yang bisa menampungku adalah qalbul mu'min, hati orang beriman. Hati orang beriman, qalbul mu'mini baitullah. Qalbul mu'mini arsyullah, arsy Allah, hati orang beriman itu. Betapa agungnya manusia. Dan ini diteladankan, prototipe keagungan manusia ini oleh al-insanul kamil, manusia paripurna yang tipe idealnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita itu sampai diperintah oleh Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, Allah dan malaikat itu bersolawat. Itu artinya apa? Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pusat dari limpahan sholawatnya Allah dan doanya para malaikat. Karena itu Allah memerintahkan kepada umat Kanjeng Nabi yang beriman ini, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah kepadanya. Kamu bikin channel, ya, kepada satelitku,
Ya. Supaya kamu bisa berhubungan dengan aku. Coba kalau tidak ada satelit, kita nggak bisa melihat televisi dengan terang. Begitu juga tanpa Rasulullah kita tidak akan bisa mengenal dan melihat Allah nanti. Clek. Oh, sholawat. Dengan sholawat ini melimpahlah sholawatku kepada Nabi ini melimpah kepada kalian semua. Karena itu tidak ada satu zikir amaliyah yang ditolak oleh Allah. Ya. Di dalam sholawat ini. Semua bisa tidak diterima, kecuali sholawat. Kecuali sholat, itu pasti diterima. Karena apa? Ada satu getaran, ya, getaran ruhaniyah, nuroniyah. Awwalu ma khalaqallah nuri ya Jabir. Ya. Pertama kali Allah menciptakan makhluk ini, pertama kali adalah nuri, nurku wahai Jabir. Ini sabda Nabi kepada sahabat Jabir, ya, sahabat Jabir. Nah, inilah kemudian ada lagi hadis awwalu ma khalaqallah al-aql, akal. Ada yang hadis lain menyebutkan awwalu ma khalaqallah ruhi, rohku. Ada lagi hadis lain menyebutkan awwalu ma khalaqallah al-aql, akal yang pertama kali diciptakan. Apakah hadis ini bertentangan? Tidak. Tidak. Jadi nur, roh, akal, kolam itu satu organisme. Ya, satu organisme. Nur untuk menjadi hidup harus ada roh. Roh supaya difahami dengan benar ada akal. Akal agar menjadi ilmu pengetahuan yang benar ada al-qalam, pena. Nah itu. Jadi cara memahaminya kita seperti itu. Disitulah ketika Nur Muhammad itu tercipta pertama kali, itulah yang disebut di alamil lahud, alam lahud namanya. Alam lahud itu alam Nur Muhammad. Alam yang di sanalah kita mengenal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Niscaya benar-benar kami ciptakan manusia. Nah, kami menciptakan kata Allah fi ahsani taqwim, dalam konstruksi bangunan bentuk wujud paling sempurna, paling bagus. Loh, nyatanya kok ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang munafik, ya. Ada yang beriman, ada yang soleh. Kok mana kesempurnaan ahsanu takwim ini? Nah, inilah cara kita memahami bahwa pada era azali, pada zaman azali dulu, kita itu di posisi ahsanu takwim karena kita ada di alam Nur Muhammad. Makanya sangat sempurna juga kita. Tsumma rodadnahu itu adalah kami turunkan secara bertahap. Dari alam lahud, alam Nur Muhammad diturunkan ke alam Jabarut. Maka kita di sana baru mulai muncul akal sejati kita. Oh, mulai terinci. Ada kita mengenal karakter-karakter Tuhan. Sifat-sifat ketuhanan Allah. Disitulah namanya yang kelak di dalam dunia sufi disebut ma'rifatus sifat. Itu di alamul lahud. Karena diturunkan bertahap, diturunkan lagi di alamul malakut.
Alamul malakut itu alam ruhaniyah, nuroniyah, tapi di sanalah kita mengenal rumus-rumus ketuhanan. Ilmu pengetahuan tentang ketuhanan yang terumus di dalam asma ketuhanan. Apa rahasia Asmaul Husna? Ada di dalam alam malakut. Kalau rahasia sifat Tuhan ada di alam Jabarut. Akhirnya kita diturunkan kembali dari alam malakut itu, tsummarodadnahu itu, asfala safilin sampai alam asfal. Yaitu alamul mulki wasyahadah, alam nyata ini, alam ada ruang, ada waktu, ada gerak, ada diam ini. Ya, ada warna, ada perubahan, ada relativitas, ada pandai, ada bodoh, ada cerdas, ada leto, gitu. Itu di alam, karena kita di alam aspal. Alam inilah, alam yang sesungguhnya adalah gelap gulita. Maka illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Iman kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi, rukun iman itu, ya. Wa amilus sholihah, mewujudkan iman dengan amaliyah yang saleh. Amaliyah yang saleh, aktivitas kebajikan apa saja. Itu adalah bukti nyata kita ini beriman. Nah, tapi kalau kita tidak beriman, hanya saya kan cukup beriman, saya tahu kok Allah Maha Esa. Terus ngapain setelah beriman? Ya, yang penting beriman saja, itu misalnya. Nah, ini berarti tidak wa'amilus sholihah. Wa'amilus sholihah itu bukan amal jariah saja. Beraktivitas kebajikan, ya ibadah, baik mahdhah, yang langsung dengan Allah maupun ghairu mahdhah, yang sifatnya sosial, kemanusiaan, dan hubungan kita dengan lingkungan alam semesta ini. Nah, itu ghairu mahdhah. Nah, illalladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, mereka mendapatkan pahala yang tiada hingga, nggak bisa ditimbang, dinilai, dibayangkan oleh apapun, saking agungnya pahala orang beriman dan wa 'amilus sholihah tadi. Itu untuk dalam rangka menjadi ahsanu takwim sebenarnya kita ini. Jadi kita di dunia ini dilahirkan berbeda-beda menuju kesempurnaan sebenarnya oleh Allah melalui Rasulullah ini. Kamu harus kembali kepada Nur Muhammad. Kembali kita ke sana. Kalau kamu nanti nggak kembali, kamu hanya hidup terjerembab di dalam alam aspal. Terjerembab di alam aspal ya mengerikan. Karena itu Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan al-kaunu kulluhu dzulmah. Alam semesta ini semuanya sesungguhnya gelap gulita. Gelap. Ya, fa'anarahullahu fih. Allah mencahayai alam ini. Di balik alam ini, bukan wujud alam ini. Kalau wujud alam ini dicahayai oleh sesama makhluk. Bumi dicahayai matahari. Bulan bercahaya dicahayai matahari. Tapi yang tersembunyi, ya, tersembunyi di balik ini, benda-benda ini, apa? Cahaya Allah. Fa'anarahullahu fi. Allah mencahaya yang tersembunyi di balik ini semua. Faman lam yashhadhu fihi. Siapa yang tidak menyaksikan Allah di balik alam, di balik angin, di balik api, di balik air yang mengalir, di balik udara, kok kita tidak menyaksikan Allah? Lah, au qablahu, atau sebelum adanya alam ini kita tidak bisa menyaksikan Allah. Au ba'dahu, atau setelah alam ini tidak ada kita tetap nggak bisa menyaksikan Allah. Faqad a'wazahu wujudul anwar, maka orang itu telah dikaburkan dari nur.
Ya, adanya nur. Jadi nur itu yang bagaimana? Termasuk nur Muhammad itu yang seperti apa? Itu tadi. Wa hujibat anhu min syumushil ma'arif bisuhubil athar. Seseorang terhijab, tertirai dari cahaya matahari ma'rifah. Oleh apa? Oleh mendung awan duniawi, ciptaan. Awan ciptaan ya wujudnya ciptaan. Awan ciptaan itu ya wujudnya ciptaan ini. Anda melihat bunga, begitu indah pada wujudnya bunga yang mekar, tanpa segera kembali bahwa di balik bunga ini ada namamu Allah, ada af'almu Allah, ada sifatmu Allah, maka bunga telah menghijab kita, telah menutupi kita dengan Allah. 1 jam Anda terpesona dengan bunga tadi, 1 jam itu pula Anda sedang kehilangan Tuhan. Nah, ini makanya kita diperintah membaca basmalah setiap melakukan aktivitas kebaikan. Supaya apa? Supaya tidak kehilangan Allah di balik aktivitas tadi. Coba bayangkan, ini dunia sufi, ya, melihat alam itu seperti itu. Makanya kalau seseorang itu sadar hadirnya Allah di balik rerumputan, pohon-pohon, oh kalau begitu di balik ini ada hadirnya Allah, aku rapikan tanaman, aku rapikan rerumputan, aku pupuk. Itu cara Anda menghormati asma Allah di balik tanaman-tanaman tadi. Kalau Anda membiarkan, Anda sebenarnya sedang mengabaikan Tuhan. Bukan Tuhan itu wujud tanaman itu, bukan. Yang tersembunyi di balik tanaman itu ada Allah. Nah, kalau orang lebih sadar lagi, orang akan meneliti betapa besar, agung af'alnya Allah di balik. Ini pasti ada nilai-nilai ilmu pengetahuan. Orang lalu meneliti. Ya, lalu ada ilmu pertanian. Bahkan ada agrobis. Dan seterusnya. Ada ilmu ekologis, lingkungan hidup. Kalau kita biarkan cuaca ini misalnya rusak, berarti tidak menghargai nama Allah di balik cuaca. Jadi Rasulullah menjadi teladan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Liman kana yarjullah, ayat itu berlanjut. Keteladanan itu bagi orang yang harapannya adalah Allah. Orang itu harapannya macam-macam di dunia ini. Ya, wah harapanku, aku punya duit banyak, punya jabatan, jadi tokoh, ya, punya fasilitas macam-macam. Itu disebut harapan, itu namanya harapan duniawi. Ada lagi, nanti kalau orang harapannya duniawi tidak ketemu harapan ukhrawi. Ada itu orang harapannya ukhrawi saja. Wes hidupku ini untuk cari pahala, cari amaliyah ini. Yang penting saya, nah ini lumayan. Lumayan ini pun sudah disebut harapan yang positif. Setelah itu apa? Aku ingin ketemu Tuhanku. Di akhirat itu yang Anda inginkan apa? Ya ketemu Tuhan. Pemengkana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin bertemu Tuhannya, falya'mal amalan shalihah, hendaknya melakukan amal ibadah yang saleh, yang bagus. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, tidak musyrik ketika ibadah. Maksudnya tidak musyrik ketika ibadah ini apa? Oh, ibadah kok musyrik ya? Apa yang dimaksud ini menyembah berhala? Bukan. Yang dimaksud adalah ketika beribadah tidak ada faktor lain di dalam hati kita yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut ikhlas. Ikhlas itu hanya kepadamu, hanya untukmu Allah.
bukan untuk yang lain. Nah, itu namanya secara ruhaniyah kita sedang tidak musyrik. Ya. Karena Allah tidak ada yang menemani. Jangan sampai ketika kita ibadah, Allah kita temani dengan dunia kita, dengan masalah kita, dengan keinginan-keinginan kita di balik ibadah. Ibadah ya Allah tok. Lillah faqat. Oke. Yang kedua, nah ini harapan kita naik lagi yang disebut limangkana, ya harapanku sekarang hanya Engkau saja Allah. Jadi hidup ini kalau ingin meneladani Kanjeng Nabi, maka harapan kita ya Allah itu sendiri. Wal yaumal akhirah. Dan harapan kita adalah hari akhir. Kalau tidak mampu Allah saja, minimal akhirat harapan kita. Gitu loh maksudnya. Ya, minimal akhirat. Orang yang harapannya akhirat insya Allah dimudahkan juga untuk meneladani fi Rasulillah. Manusia biasanya itu ketika menempuh akhirat, itu mikirnya kalau aku menempuh akhirat nanti duniaku gimana. Justru ketika orang itu orientasi, perspektif, motivasinya adalah ukhrawi, dunianya malah dibuka. Anda kalau kepengen tahu wujud pasir, ya harus tidak boleh tenggelam dalam pasir. Kalau tenggelam dalam pasir, kelilipan, Anda nggak tahu pasir itu kayak apa. Anda kalau kepengen tahu dunia ini, Anda harus keluar dari dunia, lihatlah dunia ini dari akhirat. Baru kelihatan, ya Allah, selama ini aku kelilipan dunia, katanya gitu. Sampai aku nggak tahu dunia itu kayak apa, aku pikir dunia itu bisa abadi, dunia itu nikmat, dunia itu asyik. Nggak taunya membuat aku gelap. Ternyata setelah aku lihat dari ukhrawi, alam akhirat, dunia itu hina dina, permainan, busuk, penuh tipu daya, nggak karuan sudah. Nah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah bagi Muhammad akhirat itu lebih mulia dibanding dunia? Itu harus kita tanamkan terus menerus. Ya Allah, berikanlah pandangan bahwa aku memandang akhirat itu lebih mulia dari dunia. Jangan sampai dunia menjadi lebih mulia dari akhirat. Maka kita akan memandang akhirat remang-remang, lama-lama gelap. Kalau itu kita pandang dari duniawi. Makanya siapa yang cari dunia ya hanya dapat dunia. Cari akhirat, dapat akhirat dan dunia. Kalau dapat yang lebih tinggi ada nggak? Carilah Allah. Harapanmu Allah. Kamu akan ketemu Allah, dapat akhirat, dapat dunia. Nah ini. Ya. Terakhir di sana disebutkan wa dzakarallaha katsira. Perbanyak zikir. Orang yang ahlu zikir itu akan dimudahkan untuk meneladani Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena ketika kita mengingat Allah, pada saat yang sama, orang mengingat Allah itu seperti menghidupkan dinamo. Dinamo, ini kalau listrik mati, dinamonya kita hidupin kan? Ya. Apa itu? Genset, itu ya. Breng, zikir itu Allah, Allah, Allah. Itu seperti dinamo yang hidup. Menjadi berfungsi kalau ada instalasi listriknya yang bagus. Instalasi listrik itu adalah hikmah. Ya, hikmah di balik zikir. Itu seperti listrik. Bagaimana supaya instalasi itu nyambung kepada lampu-lampu sehingga bernyala, menerangi. Itu
lampu-lampu itu adalah ilmu pengetahuan. Maka harus ada pengetahuan tentang zikir, supaya gimana cara menghidupkan skakel supaya nyala. Anda diberi zikir banyak, tapi nggak ada ilmu pengetahuan tentang zikir. Apa yang tersembunyi dan rahasia filosofi di balik zikir ini, maka seperti Anda sudah lengkap ini. Ada genset, ada instalasi, ada lampu, kok tetap gelap ya? Ya nggak ada ilmunya menyalakan. Ya sampai kapanpun gelap. Zikirmu sejuta kali tetap gelap nanti. Nah, ketika nyala baru tampaklah ya, al-haq yang tersembunyi di balik apa saja. Itu namanya nurul yakin yang ada di sini ini. Nah, itu ya. Ini gambaran antara lain hikmah maulid terakhir. Ini ada satu ayat yang sungguh harus kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya sering mengambil petikan ayat ini sebagai inspirasi ya untuk muhasabah. Kita harus muhasabah. Muhasabah apa? Muhasabah cinta kita. Kalian harus sering muhasabah. Saya ini sebenarnya mencintai siapa dalam hidup ini? Apakah saya cintaku sudah benar? Jangan sampai cintaku seperti cinta monyet. Kenapa disebut cinta monyet? Karena monyet melihat ikan ada di atas batu. Ikan di dalam air. Kata si monyet, saking cintanya sama ikan, kasihan ikan ini tenggelam di air. Nanti mati dia. Katanya. Oleh monyet ditolong, diletakkan di atas batu. Malah mati itu ikan. Itu artinya cinta tanpa pengetahuan akan mencelakakan Anda. Ya, memang cinta itu tidak rasional, tetapi harus dimaujudkan dalam akal yang sehat. Jangan seperti cinta monyet, kan gitu. Oke. Ini ayatnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi katakan Muhammad, kalau ini satu, ada 8 ini, item di dalam ayat itu penting. Ingkana aba'ukum, kalau orang tuamu, nenek moyangmu, masa lalu yang hebat, ini soal nasab. 1. 2 abna'ukum, dan anak turunmu, anak cucumu, semuanya. Ini manusia ini suka membela, suka mencintai masa lalu dan masa depan yang berhubungan dengan genealogis namanya. Hubungan kekerabatan. Ini. Yang ketiga, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu. Tadi kalau aba ke atas, abna ke bawah, ke samping siapa? Saudara-saudara. Wa azwajukum, yang selalu ada di sisimu, istri-istrimu. Wa ashiratukum, samping kanan kirimu, depan, belakang ini, itu adalah keluarga besar namanya. Keluarga besar itu bisa karena nasab, bisa karena asobiah, suku, bisa karena golongan, macam-macam. 5 tadi ya.
Keenam, wa amwalun niqtaraftumuha, dan harta yang selama ini kamu usahakan untuk perbanyak, lebih banyak. Manusia itu punya hobi memperbanyak harta. Dikasih segini oleh Allah, kurang lagi, tambah lagi. Bisnis ini tambah lagi. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnis, aktivitas ekonomi, bisnis yang engkau takuti kalau hancur, bangkrut, ini bisnis. Yang ditakuti para pebisnis itu kalau bangkrut. Ya. Bukan kalau nggak laku atau kalah saingan, bukan sebenarnya. Tapi kalau sampai bangkrut. Gitu. Nomor 8. Wa masakinu tardawnaha, rumah-rumah impian. Wah, kalau aku seandainya punya rumah mewah seperti di sana, macam-macam. Orang itu mimpi kayak gitu. 8 hal tadi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai dibanding mencintai Allah dan Rasul. Ya. Wa jihadin fi sabili, dan mencintai perjuangan di jalan Allah. Banyak orang berjuang, tapi di jalan Allah nggak perjuangannya. Oh nggak, rupanya dia hanya mengatasnamakan Allah, tapi untuk kepentingan kursi, gitu misalnya. Untuk kepentingan ketokohan, untuk kepentingan nama besar, publicity, mengatasnamakan perjuangan. Itu namanya sama sekali bukan wa jihadin fi sabilih. Fi sabilih ini sangat-sangat penting. Itu hanya ada di dalam hati kita. Fatarabbasu, kalau bahasa sekarang, tunggu tanggal mainnya. Gitu ya. Tunggu tanggal mainnya. Ancaman Allah mengancam. Hatta ya'ti Allah bi amri. Allah akan menurunkan satu peringatan keras. Jadi peringatan keras Allah itu selalu turun ketika orang lebih mulai cinta kepada 8 hal tadi, melebihi cintanya kepada Allah, Rasul, dan perjuangan. Ini harus sebagai nilai fundamental kita ke depan, itu harus itu. Jadi ayat itu ditutup, Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Kenapa kok ditutup? Allah tidak memberi hidayah kepada kaum-kaum yang fasik. Karena kaum yang fasik hidupnya didominasi 8 penjuru dunia tadi. Ya, itu mengerikan, itu sangat mengerikan. Harus kita evaluasi. Ya Allah, saya kok begini? Kita istighfar sambil muhasabah. Jangan-jangan cintaku sudah mulai surut kepadamu Allah. Bahkan kepadamu, kepada junjungan Rasulullah SAW. Jadi inilah yang menjadi elaborasi kekuatan kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Baik, jadi demikian mungkin dari kuliah berhubungan dengan Maulid ini ada hal-hal yang mau didiskusikan, ditanyakan, silakan. Siapa nih? Oke, Saudara Tamam. Silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bertanya saya kasih nama, mungkin tadi sudah sempat disinggung masalah hubungan cinta Rasulullah dan Allah. Pertanyaannya, mengapa untuk cinta kepada Allah, seseorang harus mencintai Rasulullah terlebih dahulu, atau harus mengikuti jejak Rasulullah, tidak langsung bisa cinta kepada Allah? Terima kasih tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tadi saya singgung sekilas, tapi rinciannya begini. Jadi kita mengenal di suratul Fatihah, itu namanya di ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta alaihim.
Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Itu jalan hidayah. Nikmat itu isinya apa nikmat itu? Selama ini kita mohon diberi nikmat Allah. Nikmat yang lahir, nikmat batin. Sebenarnya isinya apa di dalam nikmat itu? Di dalam Al-Hikam disebutkan, mata rozaqakat ta'ah wal ghinabih qad asbaghu alaika ni'amah zahiran wa batinan. Kalau Anda diberi rizki oleh Allah, satu, taat. Dua, puas dan bahagia hanya dengan Allah. Maka Allah telah menyempurnakan nikmatnya padamu. Nikmat zahir itu puncaknya adalah taat. Anda diberi nikmat zahir, makan, minum, ya, fasilitas apa, semuanya di dunia ini untuk taat, bukan untuk apa-apa. Supaya kalian mencapai puncak kenikmatan. Nikmat Allah tertinggi secara nyata, fakta ini adalah taat. Itu nikmat zahir. Nikmat batin yang kedua adalah puas dan bahagia hanya dengan Allah saja, hatimu. Kalau Anda sudah merasakan dua hal tadi, maka Allah telah menyempurnakan nikmatnya. Nah, di dalam nikmat itu ada rahmat. Ya. Di dalam nikmat itu ada rahmat. Rahmat itu adalah nikmat spesial. Nikmat spesial. Itu namanya rahmat. Di dalam rahmat ada yang lebih spesial lagi, namanya mahabbah, cinta. Jadi ketika kita mencintai Allah dengan mengikuti jejak Rasulullah, ya, maka sebenarnya Allah memberikan langsung nilai-nilai spesial. Sehingga cintanya Allah langsung melimpah kepada kita. Jangan sampai seperti tadi, cinta monyet. Karena nggak ada panduan dan tuntunan. Cinta jadinya cinta monyet tadi. Cinta yang salah. Itu tadi. Makanya harus mengikuti jejak Kanjeng Nabi. Karena Nabi adalah prototipe cinta yang benar kepada Allah. Dan dia sendiri adalah simbol, ikon dari cinta itu sendiri. Al-Habib itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu dipanggil Al-Habib. Hanya Kanjeng Nabi. Nah ini. Maka setiap apapun yang diajarkan oleh Nabi, mulai dari ibadah, wudhu misalnya. Itu setiap tetes air yang menyiram kepada muka kita, tangan kita, kepala kita, ada cintanya Allah. Setiap bunyi Allahu Akbar, ada cintanya Allah. Ya, kabiro walhamdulillah, ada cintanya Allah. Jadi begitu kita mengikuti jejak af'al, akwal, ahwal Kanjeng Nabi, Allah hadir dengan segala cintanya. Nah, itu maksudnya. Ya. Tapi coba, kalau aku mau bersuci, mau menghadap Allah tidak dengan wudhu, tapi cukup mandi doang itu ya, maka Anda tidak merasakan hadirnya cintanya Allah di sana. Hanya basah saja. Oke, gitu ya. Putri ada? Oh ya. Siapa? Ayata. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu bertanya nama saya Ayatana dari semester 1. Saya bertanya, kan Nabi Muhammad SAW itu menyaksikan itu syafaatnya kan? Ada yang namanya syafaat umum. Pertanyaannya, apakah syafaat umum itu didapatkan oleh semua umatnya atau hanya umat-umat pilihan saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seluruh manusia nanti dapat syafaat Kanjeng Nabi atau hanya umat Kanjeng Nabi? Ya, jadi Rasulullah itu ketika seluruh para nabi ya besok itu kita datang semua kepada mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa, dan terakhir adalah kita datang kepada Rasulullah SAW. Semua nabi-nabi ketika kita mintai pertolongan untuk mensyafaati kita, selalu menjawab nasibku, ya nasibku. Nasibku nggak jelas di depan Tuhan. Bagaimana aku bisa mensyafaatimu? Nafsi, nafsi, semuanya. Semua angkat tangan. Tapi apa yang terjadi? Begitu kita datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah sedang sujud. Tidak satupun kata nasibku, tidak. Tapi nasib umatku Tuhan. Nasib umatku Tuhan. Tolong Tuhan umatku. Terus umati. Justru ini loh menjadi kunci, ya, password, ya, pin syafaatnya. Apa? Ummati. Jadi yang diberi syafaat oleh Rasulullah ya umatnya Kanjeng Nabi. Orang-orang kafir tidak diberi syafaat. Umatnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak Nabi memberi syafaat kepada umatnya, dan para Nabi juga memberi. Setelah itu para Nabi baru bisa memberi syafaat kepada umat masing-masing. Setelah itu para ulama dan para aulia juga bisa memberi syafaat kepada pengikut murid-muridnya. Para orang tua, bahkan anak yang soleh turut memberi syafaat kepada orang tuanya. Nah, itu berkah syafaatnya Kanjeng Nabi. Nah, syafaat itu ada syafaat agung besok yang disebut syafaatul uzma di akhirat. Apakah aku akan langsung meraih syafaat itu ya? Ada syafaat Rasulullah di dunia. Kita beriman, kita muslim, kita ahlu ta'ah, itu barokah syafaatnya Kanjeng Nabi kepada umatnya di dunia. Ya. Jadi kalau manusia itu bandel, apalagi tidak beriman, ya tandanya memang tidak mendapat syafaat Kanjeng Nabi. Nah itu ya. Jadi itu nilai-nilai di balik syafaat itu kan pertolongan. Kuncinya kalau seorang pemimpin itu yang dipikir adalah bangsanya, umatnya, maka itu tanda pemimpin besar. Dan tanda dia akan bisa mengentaskan nasib bangsa itu. Tapi kalau seorang pemimpin yang dipikir adalah dirinya, keluarganya dulu, dia nggak bakal mendapatkan pertolongan bahkan. Ya, makanya siapa yang memikirkan oleh Rasulullah disebutkan, siapa yang memikirkan orang lain, dia sendiri malah akan diselesaikan urusannya oleh Allah. Ya, dia urusan-urusan diselesaikan oleh Allah. Karena dia telah menolongku, kata Allah. Nah, itu. Ya. Ada yang lain? Mungkin. Nama, semester berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ramadan Iwani dari semester 2. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Segala sesuatu itu memiliki dampak atau enggak asarnya masing-masing, atau enggak bekas. Baik kecil ataupun besar, baik nyamuk ataupun yang lain-lainnya itu memiliki bekas. Yang saya ingin pertanyakan kepada Bapak dan juga Pak Kiai, bekas atau enggak dampak adanya maulid Nabi pada zaman sekarang itu dapat dilihat dari apa, segi apa?
Soalnya banyak terjadi pada zaman sekarang itu maulid hanya sebagai perayaan semata-mata doang, menghadirkan istilah dan yang lain-lainnya. Karena kita lihat dari zaman sekarang itu ya maulid itu ya cuma ingat-ingat doang, cuma baca-baca arba'in janji atau enggak adibai doang. Dan menurut saya dan saya ingin bertanya pada Pak Kiai, menurut Pak Kiai itu dampak dari maulid yang sebenar-benarnya dan dikhususkan untuk zaman sekarang ini bagaimana menurut Pak Kiai? Baik. Baik, jadi saya ngerti apa Rasulullah SAW ya itu selalu bersyukur di hari maulidnya, yaitu hari Senin. Maka beliau mensyukuri hari ulang tahunnya itu ya dengan puasa. Puasa. Lalu seringkali ada orang mempuasai hari kelahiran. Ya itu dalilnya sebenarnya. Pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, tabi'in, bahkan di era mujtahidin, maulid ini belum dirayakan. Baru dirayakan pada era Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, beliau seorang pemimpin yang telah memenangkan sebuah peperangan melawan tentara salib dan membebaskan Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan apa? Dengan sebuah gerakan perayaan maulid. Dengan merayakan maulid, orang akan menghayati kembali kisah-kisah heroik, kisah-kisah hero kepahlawanan Rasulullah dan para sahabat. Meneladani, membangun karakter, ini semuanya. Jadi maulid itu untuk merenungkan perjuangan-perjuangan Kanjeng Nabi. Bukan untuk senang-senang sebenarnya, ya. Senang-senang itu hiburan kecil lah, gitu loh, ya. Itu yang terpenting. Supaya apa? Bangkit kembali semangat, motivasi, ya. Motivasi khususnya tadi wa jihadin fi sabilih. Berjuang di jalan Allah. Tapi jangan sampai maulid Nabi dijadikan acara-acara untuk kepentingan-kepentingan, misalnya kekuasaan. Ya. Apalagi mendekati pemilu gitu misalnya ya. Maulid kita dalam rangka menggerakkan umat untuk mencintai Nabi. Sekarang coba disurvei. Umat Islam seluruh Indonesia ini kalau disurvei dengan ayat tadi lebih mencintai 8 hal duniawi tadi atau Allah, Rasul, dan perjuangan. Itu bisa dilihat berapa persen jumlah orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul, dan perjuangan ini. Makanya dibangkitkan melalui maulid itu harusnya begitu. Maulid harusnya begitu. Ya. Nah, secara sufistik, menurut dunia tasawuf, ya, Maulidun Nabi ini berarti kita menyongsong cahaya, nur. Kita tahu nur itu akan melahirkan warid namanya, anugerah. Anugerah menjadi ahwal. Akan terolah di dalam batin kita menjadi perilaku batiniyah kita. Adab kita. Adab yang terolah menjadi bagus ini akan lahirlah amal namanya. Lalu menjadi amal yang soleh. Amal yang soleh ketika diaksentuasikan, dinyatakan, itulah namanya al-akhlaq al-karimah.
rekaman dari semuanya itu nanti namanya al-ulum wal ma'arif. Ilmu pengetahuan dan kemakrifatan kita. Itu ya gradasinya kira-kira. Maka dengan Maulidun Nabi itu sesungguhnya ke sana. Oh, itu luar biasa sebenarnya. Jadi bukan untuk heboh-hebohan. Untuk membangun semangat tadi. Ada nggak efek dampak munculnya wajihadim fisabilih? Dampak kita lebih cinta kepada Nabi, lebih cinta kita kepada Allah. Kalau tidak, metode maulidnya, perayaan maulidnya harus dievaluasi. Jangan gebiar gerudak-geruduk belaka. Kan gitu. Oh, berarti Anda nanti ke depan, saya harus punya tata cara memperingati maulid Nabi macam-macam yang membuat orang, misalnya maulid Nabi untuk menanamkan cinta kepada Nabi untuk anak SD. Seperti apa ya? Itu. Untuk orang-orang di pasar, pedagang-pedagang di pasar, supaya lebih mencintai Nabi itu seperti apa metodenya? Kan itu tugas kita. Para profesional yang sibuk dengan aktivitas ininya, supaya lebih mencintai Allah pada Rasulullah dan perjuangan seperti apa? Kalau diajak geruda-gerutu kan nggak bakal. Mereka ya hanya, oh ya bagus, seneng deh. Habis itu bablas. Oke, ya. Baik, yang terakhir mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya Pak Yai. Nama saya Nden Nurullah dari semester 2. Nah, kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri tauladan bagi umatnya. Pertanyaannya, apakah kita mampu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kita, tentu saya sendiri adalah hamba yang biasa atau banyak berdasarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang semalam juga saya lihat muncul dalam puisi-puisi Anda, ya. Saya lihat ada mungkin sampai 5 puisi yang iktirafnya, pengakuannya, ketakberdayaan untuk mencintai Nabi, mengikuti jejak Nabi. Ya. Karena suasana dosa, kezaliman dan seterusnya. Tapi begini, Allah itu Maha Rahim. Ya, Allah itu Maha Rahim. Rahim itu adalah simpul dari perjalanan rahmat. Ar-Rahman dulu, ya seluruh semesta ini diberi rahmat oleh Allah. Yang kafir, yang muslim diberi semua. Diberi rizki semua. Dikasih makan semua oleh Allah. Dikasih nafas. Dikasih. Yang iman maupun yang nggak beriman. Tapi dalam rangka apa? Diseleksi oleh Allah supaya masuk kepada satu simpul daripada kasih sayang Allah yang sesungguhnya, yaitu dalam rahim yang kelak hanya di akhirat itu kita raih. Ya. Itu keparipurnaan rahmat, rahim. Makanya Rasulullah yang sempurna itu diberi karakter, identity oleh Allah, Raufur Rahim. Akhosur rahmah, Rauf. Rahmat yang spesial namanya Rauf. Dua-duanya dikasihkan kepada Nabi. Padahal itu sifat Allah. Tapi satu-satunya Nabi dan Rasul yang diberi identity Raufur Rahim hanya Kanjeng Nabi. Maka dari situlah Nabi mendapat opsional ya kepada umatnya yang beragam ini, seluruh semesta ini, berbagai golongan ini yang menjadi objek dakwahnya Nabi. Maka
Kalau Nabi begitu sempurna, bagaimana bisa diikuti kita yang biasa? Di balik Ra'ufur Rahim tadilah, nah umatnya, kamu mengikuti aku mastata'tu. Menurut kemampuan maksimalmu saja. Yang penting ikhlas, ridho. Hatimu yang aku nilai, bukan wujud. Misalnya Nabi tahajudnya sampai bengkak kakinya. Apakah seluruh umatnya juga harus begitu? Wah, kemampuanku hanya begini. Ya sudah, tapi yang penting cinta dan tekadmu. Itu yang dinilai oleh Allah karena itu yang di hati. Nah, makanya tadi disebutkan liman kana yarjullah, bagi orang yang harapannya Allah, maka jalan nubuwah itu bisa kita ikuti jejaknya. Tapi kalau harapan kita masih dunia, apalagi mungkin masih akhirat gitu ya. Itu kan nomor 2. Kalau kamu masih belum bisa Allah, ya akhiratlah. Kalau akhirat tetap saja bisa, ayo latihan zikir. Wa dzakarallaha katsiran, terus setiap saat. Itu menjadi mudah. Bukan tidak harus persis. Yang ngikuti jejak Nabi itu nggak harus persis. Tapi sesuai dengan cara pandang kesimpulan yang benar. Gitu. Jadi misalnya sujudnya Kanjeng Nabi. Kakinya Kanjeng Nabi bagaimana, tangannya gimana, kalau harus persis Nabi, maka tidak ada akal pikiran nanti, tidak ada ijtihad. Padahal soal sahnya sujud saja, rukun sujud, para mujtahidin ulama 4 itu berbeda pandang. Ya. Gimana kalau sujudnya menggenggam begini, itu ya misalnya. Nah, inilah ketika Allah menyebutkan la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, berarti ada satu ruang berpikir dan menggunakan akal sehat untuk mengelaborasi nilai-nilai besar Islam supaya relevan dengan zaman. Supaya relevan dengan zaman. Maka kita umatnya ini harus menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat, yaitu yang cerdas dalam memahami ajaran Kanjeng Nabi. Ya, ada hal-hal yang doktrinal, ajaran Nabi itu, doktrin ada, yang nggak boleh wilayah akal pikiran memang nggak mampu. Contohnya itu ya, kenapa sih sholat harus baca Fatihah gitu ya, setiap rakaat, itu kan doktrinal. Tapi kenapa ketika baca surat bebas baca suratnya? Itu ijtihadiyah. Itu namanya sifatnya ilmiah atau epistemological. Itu ya. Ilmu pengetahuan, dibebaskan kita. Pasti ada nilai-nilai apa kok di sini harus Fatihah, di sini dibebaskan. Nah, itu wilayah ijtihadiyah tadi. Nah, itu kita mengikuti jejak Kanjeng Nabi juga begitu. Wah, gak usah sholat, saya sholat batin saja. Gak perlu sholat syariat. Itu tidak mengikuti jejak Kanjeng Nabi. Karena sholat syariat itu doktrinal. Tata caranya sudah disampaikan. Ya. Di Rasulullah menyebutkan, kalau kamu sholat, ikuti sholatku, cara sholatku. Sujudnya begini, ini begini, ini begini, dan seterusnya. Jadi tidak bisa sesuatu yang perintah dari Allah, ya itu ada satu rahasia yang tidak bisa diraih oleh manusia manapun. Kenapa ya harus sholat 5 waktu misalnya? Kenapa enggak sekali aja seumur hidup gitu misalnya?
itu ada satu rahasia yang sesungguhnya itu adalah kebutuhan hakiki kita yang kita tidak tahu, dan sengaja Allah memang tidak membuka supaya ada ruang terus-menerus, ada ruang kepatuhan, ada ruang teknis. Ya, SOP-nya, oh ini ruang kepatuhan. Teknisnya terserah Anda, tergantung seninya bagaimana. Itu Islam memberi ruang-ruang seperti itu. Nih, yang terpenting dari itu semua, Allah melihat hati kita di balik amaliyah kita. Jadi jangan sampai keliru memahami innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa performanmu dan amaliyahmu, tapi yang dilihat hatimu. Maksudnya bukan, sudahlah saya nggak melakukan amaliyah syariat, yang penting hatiku connect dengan Tuhan. Salah itu. Itu pandangan yang menyesatkan. Justru yang dimaksud hadis itu adalah kalian melakukan aktivitas amaliyah, performan apapun, Allah memandang hatimu ketika itu. Ikhlas enggak orang ini? Ridho enggak? Full tawakal enggak? Tulus enggak hatinya? Itu yang dilihat oleh Allah. Nah, bukan wujud amaliyahnya, tapi yang nawaitu di balik amaliyah tadi. Iktimat enggak kepada Allah, atau iktimat kepada amal, jangan-jangan. Yang dia andalkan, wah amalku nih, anuku nih. Padahal amal itu makhluk. Amal itu makhluk loh ya. Siapa yang menciptakan amal? Allah. Bukan kamu. Kamu nggak pernah punya pabrik amal. Allah dititipkan ke kamu. Tiba-tiba kamu pengen sholat, pengen baca Quran, pengen berbuat baik. Mestinya dititipi amal oleh Allah itu, alhamdulillah ya Allah, kau percaya padaku. Nah, lalu semangat kita melakukannya. Sudah dititipin oleh Allah itu, Anda dititipi amal kebaikan oleh Allah. Itu nilainya lebih besar dibanding surga. Mestinya syukurnya luar biasa kita. Lah kalau kita malas beramal, beribadah malas banget. Kira-kira ada seseorang, Anda mau dititipi berlian yang mahal, sak jagat itu paling mahal. Aku titip kamu ya, tak kasih kamu ini, titipanku. Tapi tak kasih kamu. Terus Anda tolak, males aku. Padahal Anda butuh uang, butuh makan, butuh apa saja, tapi Anda menolak. Maka betapa sombongnya orang ini. Artinya apa? Orang yang malas ibadah itu adalah orang-orang yang sangat sombong sebenarnya. Ya, karena dia sedang mengandalkan dirinya sendiri, bukan mengandalkan Tuhannya. Oke, saya kira demikian kuliah pagi hari ini. Semoga manfaat barokah dan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.